Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk kami dari bidang Ubudiyah Masjid Raudhatul Jannah, bahwasanya kegiatan kami di tahun sebelumnya hakikatnya sama seperti insyaallah di tahun 2023 ini, yang mana untuk kajian tetap di malam Ahad ba'da maghrib ya, yaitu pekan pertama kajian tasawuf oleh Ustadz Bahri SPDI dengan kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Yang kedua adalah kajian fikih Kiai Haji Ahmad Zumara dengan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Kemudian di pekan ketiga kajian tafsir Jalalain oleh Ustadz Dr. Andes Ahi Rusnendar. Di pekan keempat kajian kitab Nasaihul Ibad oleh Ustadz Uki Al-Amin Al-Bantani. Dan di pekan kelima ada pembaharuan karena di tahun 2022 kemarin, karena pekan kelima ini jarang ya, ada sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali baru ada. Jadi karena terkendala suatu hal, maka dari 2023 ini kami ganti untuk guru pengajarnya, yaitu Ustadz Ahmad Fauzi Asy-Syidiki, yang mana beliau menyampaikan tentang semangat untuk menuntut ilmu. Untuk kajian di hari Ahad kami tetap adakan di pekan kedua dan pekan keempat. Yang pekan kedua ba'da subuh oleh Ustadz Iib Miftahuz Zaman SPDI dengan mengutip kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian di pekan keempat diisi oleh Ustadz Muhammad Naim MPD dengan kajian fikih kitab Bidayatul Mujtahid. Kemudian untuk penjadwalan khatib Jumat kita tetap jadwalkan, dan mungkin ada perubahan untuk khatibnya, yang mana dengan pertimbangan pribadi kami karena satu dan lain hal. Salah satunya mungkin ada salah satu yang mungkin setiap kali beliau jadwal, beliau selalu bentrok gitu ya. Jadi untuk tahun ini kita nggak jadwalkan lagi ada 1-2 khatib. Maka dari itu di tahun 2023 ini kami sudah bikin jadwalnya, yang mana jadwalnya itu sudah diupload di website Masjid Raudhatul Jannah ya, lewat Sekjen 2 Pak Dartono. Di sini ada kurang lebih 10 khatib, termasuk dari wilayah kita, saya sendiri. Kemudian ada Ustadz Abdul Manam, ada Ustadz Muhammad Naim, ada Ustadz Muhammad Yasin, dan yang lainnya dari luar RW 023. Mungkin untuk bidang Ubudiyah, karena sebenarnya untuk jadwal ini kan sudah berjalan, alhamdulillah semuanya tidak ada masalah. Mungkin kalau misalkan ada usulan ataupun masukan untuk perbaikan kita ke depannya, monggo silakan sampaikan ke saya, nanti kita ubah polanya. Cuman sedikit yang saya garis bawahi mengenai taklim subuh ya, karena kebetulan qadarullah saya dipercaya sebagai ketua Forsima juga
dalam hal ini saya juga memikirkan pengeluaran dari DKM karena banyaknya agenda kita. Saya berpikir kita insya Allah di Forsima itu memfokuskan supaya taklim subuh itu di Ahad subuh itu tetap berjalan keliling gitu ya. Dan yang di Masjid Raudhatul Jannah itu pekan kedua dan pekan keempat itu tetap berjalan. Akhirnya dikala ketempatan di masjid yang lain saya sendiri gak bisa mendampingin. Yang terbaru kemarin pas pekan keempat itu pas jadwal Ustadz Naim, saya izin ke Ustadz Naim, saya keluar di Masjid Al-Hidayah. Jadi dari saya pribadi sih gak terlalu harus jalan gitu ya, gak terlalu mengusulkan harus ini harus jalan apa gimana. Cuman dari segi pengurus Forsima sendiri, saya lebih memprioritaskan agar supaya taklim di Forsima ini lebih bisa berjalan. Maksudnya nanti kalau misalkan di kajian di tempat lain jamaah kita tetap kita ajak, jadi tetap ada semangat dari masjid kita untuk sama-sama berbondong-bondong supaya ada perwakilan gitu ya. Jadi ini juga pertimbangannya atas dasar juga pengeluarannya juga meminimalisir pengeluaran kita. Karena saat ini untuk pengurus Forsima sendiri saya masih bergerak sendiri karena belum diadakan forum pengurus karena waktunya kita masih konsen di Raudhatul Jannah untuk bulan ini. Insya Allah untuk bulan Februari baru kita adakan rapat kerja Forsima. Untuk saat ini saya kondisikan secara pribadi untuk kondisi taklimnya insya Allah tetap berjalan sampai nanti mungkin tawakuf sekitar bulan Ramadan gitu ya. Jadi untuk ketempatan sendiri setiap masjid mushola itu kira-kira 3-4 bulan sekali. Mungkin itu sih secara garis besar bidang ubudiyah untuk pengkondisian sholat 5 waktu. Alhamdulillah atas kerjasama kita semuanya tidak ada, insya Allah tidak ada masalah ataupun mungkin adalah sedikit komplainan dari jamaah ya, intinya masih dalam batas kewajaran. Yang perlu dipahami apabila istilahnya saya juga di sini ditunjuk sebagai imam masjid gitu ya, karena kondisi saya juga masih kerja kena shift gitu ya. Kalau misalkan shift 1 insya Allah saya kondisikan untuk sholat subuh, maghrib dan isya. Untuk duhur dan asar nanti insya Allah yang ada di rumah berkenan untuk mengkondisikan. Pun kalau misalkan saya shift 2 ataupun shift 3, otomatis yang kondisi saya di kerjaan yang di Raudhatul Jannah minta tolong dikondisikan oleh ketua DKM. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dari bidang ubudiyah adalah dialihkannya taklim Ahad pagi yaitu pekan kedua dan keempat ke kajian Forsima ya, suling Forsima. Kami minta pendapatnya kepada teman-teman, mungkin ada usulan bagaimana baiknya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini tanggapan saya, maaf. Dari usulan tadi pengalihan Forsima itu berarti yang pekan kedua Ustadz Ibu sama Ustadz Naim itu berarti dihilangkan, dimasukin ke Forsima gitu. Diadakan maksudnya, ya diadakan masukin ke situ ya. Paginya. Oh iya. Kalau begitu ya, tanggapan saya setuju teman. Penting Forsima makmur. Terima kasih tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi daripada taklim subuh itu kan tadi Pak Abadi terkait dengan berbenturan dengan Porsima dan juga mengenai anggaran ya. Saya rasa nanti bisa dihitung kembali mengenai anggaran itu, apakah kita itu minus apa memang bisa disupport dananya. Terus untuk kegiatan subuh itu ya tetap lebih baik tetap diadakan. Masalahnya kan tidak semua dari jamaah kita ini ikut di Porsima gitu. Jadi kajian-kajian subuh tetap berjalan, ya malam minggu tetap berjalan. Adapun mengenai anggarannya ya nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Saya rasa demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya saya setuju dengan Pak Tomo tadi, karena kita merintis memulai dengan kemarin waktu awal-awal ngadain subuh yang ketika nggak ada Porsima karena pandemi itu, kita cukup ragu-ragu apakah terjamaah ada apa enggak, karena subuh pagi di akad pagi itu alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Tetapi yang jadi kendala, yang jadi pemikiran Pak Ketua Porsima, karena beliau sekarang menjabat Porsima, jadi dia punya beban lebih. Ketika dia nggak hadir di kajian tiap keliling itu juga ada beban moral tersendiri bagi beliau sebagai ketua. Keduanya beban moral, beliau membebani keuangan Rodul Jannah, karena mau tidak mau pasti pengeluaran akan bertambah dengan ada 2 kali dalam sebulan itu, minggu kedua sama minggu keempat itu akan menambah beban kurang lebih sekitar 2 jutaan itu untuk acara akad pagi selama pekan 2 sama pekan 4. Dan itu mungkin bendahara lebih paham untuk kalkulasinya. Kalau ketika itu dirasa mampu kita mengcovernya, saya setuju banget untuk tetap berjalan, karena untuk memulai sesuatu yang baru itu lumayan susah. Terus yang sedikit masukan itu, kalau bisa ustadznya kalau itu ikut hadir, ikut sholat jamaah, karena ada beberapa ustadz yang kadang nggak ikut sholat jamaah, jadi yang nggak apal taklim itu ragu-ragu ini ada taklim apa enggak, itu jujur aja. Kalau masa Ustadz Im aja yang jauh-jauh dari sono ikut jamaah, yang deket-deket enggak gitu. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal saya setuju, namun kalau dihilangkan sama sekali saya kurang setuju gitu Pak. Mungkin kan kita punya dalam 1 bulan itu 2 ya, pekan kedua dan pekan keempat. Jadi salah satu saja diganti, misalnya pekan keempatnya diganti dengan kita kosong di malam apa nih, malam Senin pekan berapa gitu kan, pekan pertama sampai pekan kelima kosong tuh malam Senin misalnya, kita alihkan saja satu, nanti pekan kedua tetap berjalan. Karena kekhawatiran saya justru malah kalau kita hilangkan sama sekali, justru itu kan tadi tujuan pertama kita memakmurkan masjid kita dulu gini. Jadi kalau kita ternyata kegiatannya malah keluar, siar kita di taklim ba'da subuh malah hilang, nggak ada sama sekali gitu. Justru malah yang harus kita jaga adalah jamaah kita sendiri. Jadi itu usulan saya, nanti monggo Pak Ketua diputuskan saja mana yang terbaik dari beberapa usulan teman-teman sekalian. Yang jelas nanti apa yang dikhawatirkan Pak Ustadz Afandi juga memang saya ikut memahami juga, supaya juga nanti Porsima ini jangan sampai pertama di kita menjadi beban gitu kan, karena memang ada penambahan biaya dan juga kehadiran dari rombongan atau perwakilan dari Masjid Rodul Jannah ini tidak maksimal gitu, karena kita sudah ada kegiatan juga. Mungkin itu usulan dari saya. Dan juga kalaupun harus dikurangi, saya setuju sama sampean, minimal
harus ada satu. Itu sekaligus buat cadangan ketika di Forsima itu ada yang nggak siap untuk ketempatan, bisa dialihkan ke RJ itu. Ya betul. Mungkin itu, dan juga ahlan wa sahlan Pak Haji Muhammad Sohab LSC, beliau Ketua DKM Masjid Baitul Makmur sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita selesaikan dulu untuk bidang ubudiyah dulu ya. Nanti untuk bidang selanjutnya kita lanjutkan nanti ke pemaparan dari berbagai sharing pengalaman terkait pengelolaan masjid di Baitul Makmur. Silakan Pak Ketua, mungkin ada yang mau disampaikan. Ahlan wa sahlan Pak Ustaz Haji Muhammad Hamid. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Ketua DKM Masjid Baitul Makmur. Insyaallah untuk putusan ini kayaknya bisa lebih ada pencerahan insyaallah nanti setelah kita dengarkan mungkin sharing dari manajemen Masjid Baitul Makmur, karena alhamdulillah saya lihat beliau juga agendanya padat di masjid ini. Dan yang perlu kita ketahui juga beliau itu ada di Masjid Baitul Makmur itu ada ATM beras, ada macam-macam. Kemarin sempat ditunjukin usaha membantu wirausaha. Kemarin ada yang dari Rawalele itu ternyata beliau adalah ininya sini juga tuh yang yang pakai itu yang jualan dodol sama telur yang biasa keliling ke Kirana. Kemarin ditunjukin ternyata itu kan orang Rawalele. Mungkin bisa kami persilakan kepada nanti insya Allah saya putuskan setelah kita dengarkan sharing dari manajemen masjid. Insya Allah mudah. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan untuk tadi terkait dengan bidang ubudiyah. Kita selesaikan satu bidang ini, dan juga kalau masih ada waktu kita ada 30 menit lagi sampai dengan waktu zuhur. Mungkin nanti satu bidang lagi untuk bisa menyampaikan laporan dan juga rencana kegiatan 2023. Baik, saya berikan kesempatan kepada Ketua DKM, mungkin ada yang akan disampaikan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali setelah kita mendapatkan ilmu dari sharing Ketua DKM Baitul Makmur, dan di situ juga ternyata di Baitul Makmur itu cara rekrutmen ataupun cara cara memakmurkannya itu salah satunya adalah dengan memperbanyak kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah ada, yang di Raudhatul Jannah sudah ada, bisa tetap jalan dan tentunya lebih makmur lagi. Dan menyikapi dari bidang ubudiyah yang tadi disampaikan, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Tentunya kita mengambil dari masukan-masukan teman-teman. Pada intinya saya yakin kita tidak ingin kegiatan yang sudah ada ini hilang, tapi mungkin kita juga butuh mensupport Forsima, artinya agar kegiatan kedua-duanya ini tetap jalan. Mungkin alangkah baiknya yang Ahad pagi ini bisa dialihkan ke malam Seninnya atau gimana, dan Ahad paginya kita fokus ke Forsima. Memang kalau terkait dengan dana, insya Allah tadi juga kita dapat motivasi dari Bapak Haji Muhammad Sabli, yaitu semakin banyak kegiatan insya Allah dana pun semakin adalah karena pada dasarnya yang memakmurkan masjid itu Allah sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan menyikapi hal ini, berarti saya putuskan bahwa alangkah baiknya yang sudah ada tidak dihilangkan, tapi mungkin dialihkan ya Pak, dialihkan waktunya. Dan
apabila di pagi hari sudah tidak ada kajian dari Raudhatul Jannah, harapannya Forsima juga selalu ada. Insya Allah bisa ya Pak, kalau Forsima selalu. Alhamdulillah kebetulan ketuanya ada. Jadi kan kita karena awalnya kita ada kajian Ahad pagi itu sebenarnya karena kekosongannya Forsima. Jadi kita memfasilitasi jamaah yang tidak yang biasa ngaji pagi dan nggak ngaji waktu itu. Jadi kita adakan di Ahad pagi. Tapi alhamdulillah hari ini kita juga kehadiran ketua Forsimanya. Ketika kita mau mengalihkan yang di Ahad pagi itu, berarti saya minta komitmennya kepada ketua Forsima untuk agar jamaah kita ini, jamaah kami ini di Raudhatul Jannah tidak kehilangan momen untuk ngaji di Ahad pagi. Ya, insya Allah intinya seperti itu. Berarti kita putuskan Ahad pagi dialihkan waktunya. Adapun teknis pengalihannya nanti bidang ubudiyah silakan dibicarakan dengan ustadz terkait. Dan untuk Ahad pagi kita fokuskan ke Forsima. Mudah-mudahan Forsima tetap jalan agar jamaah Raudhatul Jannah tidak kehilangan momen berharga. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi menanggapi kesimpulan dari Ketua DKM, insya Allah kami akan mengatur ulang jadwalan, dan tentunya ini gak langsung serta-merta berjalan gitu ya, bisa jadi bulan depan atau bahkan sehabis Idul Fitri gitu ya, karena Ramadan nanti insya Allah Forsima juga off karena semua berfokus di masjid masing-masing. Namun kalau misalkan tadi saya ikut pendapat Pak Saidi, karena jadi yang kita alihkan jadwalnya mungkin pekan keempat, pekan kedua biarin ada, karena kondisi guru kita juga jauh ya, dan juga banyak bentroknya lah. Kalau kegiatan malam itu banyak bentroknya. Nah, kita alhamdulillah sudah dilingkarin jadwal untuk Raudhatul Jannah itu pekan kedua Ahad kedua subuh. Jadi agak sulit juga kalau misalkan digeser ke malam Senin. Jadi untuk pekan kedua kita putuskan tetap ada di Ahad paginya, namun yang pekan keempatnya kita coba alihkan di malam Senin ya Pak Gus ya, malam Senin, entah itu pekan 1, 2, 3 atau 5 gitu ya, yang penting malam Seninnya. Terima kasih atas tanggapannya dari kami seksi Ubudiyah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.